nazzalna dzikrah wa inna lahu lahafizun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama yang kita muliakan, kita hormati, hadir di depan kita bersama, yaitu bapak-bapak kita. Di antaranya adalah Bapak Kakang Benak Padang Pariaman. Terima kasih banyak Pak Saprizam. Kemudian hadir Kakang Benak Sulawesi Selatan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak. Dan kemudian Bapak kami dari Kepala Biro UIN. Kemudian hadir bersama-sama kita yaitu Bapak Kuat. Pak Subak itu kepala ya, Bapak Subak kami Padang Pariaman, Bapak Haji Abdul Aswad, kemudian Bapak Kuah, Kepala Kuah Ibu Alung, terima kasih Pak. Kemudian Bapak Ketua Majelis Zikir se-Indonesia, yaitu Bapak Haji Dr. Zakirman, wabillahi sekali, Sultan. Kemudian yang tak kalah penting tentu pimpinan pondok pesantren kita ini, selalu yakin Bapak Dr. Zainal Kumodo, hadir ayanda kami. Ayanda yang sangat luar biasa. Mungkin barangkali kalau dari segi kampung kok pankek nak parah, tapi hasilnya yang luar biasa. Ini ayah kami, alhamdulillah telah melaksanakan haji Patangko, alhamdulillah sehat-sehat ayah. Kemudian yaitu pengasuh pondok pesantren itu di Ukhuwah, beliau yaitu Tengku Duan Bernes, dan kepala yayasan kami baru dicari untuk Mustahil yakin itu Buya kita Buya Dr. Rahmat Tengku Sulaiman. Alhamdulillah kalau kiprah beliau bukan saja nasional tapi insyaallah sampai internasional, amin. Dan guru-guru kami dari baik pimpinan ketua yayasan dari Pondok Pesantren Nurul Yakin Al-Hufaz dari Kodia Padang, alhamdulillah, serta guru-guru kami seluruh yang hadir segenap kepenatian yang lain yang barangkali tidak tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu kami, sadono istimewa kepada anak kami yang pada pagi menjelang siang ini dikukuhkan gelarnya serta yang berijazah ustaz. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, dengan nikmatnya Allah, dengan rahmatnya Allah, dengan kurnianya Allah, sesuai dengan rencana awak, pada hari ini kita melaksanakan perayaan Iko yang lah kabar kali ampe, yang lah sampai kali. Kalau kita cari dulu itu timbul tenggelam dulu ya, pasang surut, pasang bongkar dulu. Tapi alhamdulillah itulah dengan semangat yang tinggi dari pimpinan Buya Dr. Zainal, bantu oleh adik beliau sedikit demi sedikit, alhamdulillah pondok pesantren yang dulunya tidak barang muridnya kini alhamdulillah cukup banyak muridnya. Nampak dambo bedanya dulu tuh kini, dulu tuh mungkin ibarat atau ayam menaten talu agak kurang-kurang diharami. Saja ini tinggal Buya Dokter di dalam, alhamdulillah pesat kemajuan. Tentu kita berdoa kepada Allah Ta'ala
karena semakin hari peminat meski makin banyak, kemudian tampik nusaradangko saja, tentu akhirnya bongkar pasang juga murid sudahnya. Tentu harapan kita minta kepada Allah Ta'ala semoga orang yang punya tanah di samping amuhnya mewakafkan atau masdakan, kita siap menerima. Atau kalau enggak dijual dengan harga yang kalau jawab. Nah, supaya apa? Supaya jangan sampai ada kata-kata, oh maaf bu, di pesantren kami 8 buah. Jadi jangan sampai orang yang mengaji tertolak gara-gara sampai mau panua. Nah, dono. Ke universitas kalau dia kok panua jarang panua. Tapi pesantren nak boleh istilah panua. Sebetulnya itu mohon kepada Allah Ta'ala yang masih bisa ditingkean, untuk bisa ditingkean, yang kiranya bisa ditambah, kita mohon kepada Allah Ta'ala bisa ditambah. Tentu harapan kami kepada kita yang hadir, saya yang ada punya kenalan, ya, saya yang ada punya kenalan kolega orang-orang yang tidak kama kadipayanya pitinya minta lah, ya, bawa kepada pesantren Bustanul Yakin atau kawan-kawannya Nur Yakin yang lain. Ya Ibu Bapak, kalau ada yang kenal di Prabowo, bawa Prabowo untuk kembali, ya dong. PT 1 triliun itu di Indonesia tidak banyak itu. Kalau Indonesia negara, tapi kalau pribadi tentu banyak. Tapi kalau di lakean, Nur Yakin ada 30 sampai se Indonesia 1 triliun, lumayan lah. Tapi awak tak 30 miliar seorang, lumayan untuk membangun. Ya, itu berdoa kepada Allah Ta'ala. Bapak, Ibu, saudara kami telah membantu pondok pesantren kami ini, kami doakan kepada Allah Ta'ala rasa kino murah. Nah, dimudahkan, dilancarkan mata-mata rezekinya. Harapan kami adalah Bapak Ibu jangan cepat puas. Bapak Ibu jangan pernah tak pandai enggak. Kami mohon ada berkesenandungan. Ya. Tak usah kami dari GPT 5 juta, 10 juta, tak usah. Kami inginkan biar kira bangunan yang macam mana yang bisa kami bangun sekolah itu yang ingin kami. Kalau 5 juta, 6 juta bukan tidak menghargai ya. Tapi kalau ini lebih besar jangan tanggung-tanggung bantu. Jadi kami nak bikin bangunan lah. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau Bapak kami nak kan hadir lah. Kok dapat aja buya-buya aku nak bikin bangunan betul. Yang bikin bangunan cukup orang-orang kaya berpikir. Buyagon kaya bikin kaji, baa kaji ko, baa malalune ko, baa murid ko supaya pandai. Kalau sadurnya dipikir bangunan, pikirnya berpikir ulang, itu hukumnya. Itu kelebihan di daerah-daerah lain, di daerah Jawa khususnya. Kalau bangunan ada orang mikirnya, kalau dia cukup mengajinya. Buya tuh enggaklah do gaji-gaji loh, cuma orang sekali masyarakat. 1 miliar sekali bersalam, enggak 5 kali sehari 5 miliar gaji nah itu. Nah, tapi yang macam itu udah dapat ratus sekolah, cuma sebagian daerah lah itu seperti itu. Ya, nah itu tentang sedikit mengenai pondok pesantren Nawa. Kemudian terkait, alhamdulillah kami bersyukur semakin banyak anak-anak kami itu jadi tuangku. Tentu awak agak lapang hati awak, sanang hati awak lelamu hari kiamat lenak kabar banyak maksiat karena lado penangkal-penangkalnya lahir. Tentu kepada anak kami tolong ya ilmunya diamalkan. Awak berbeda pada orang lain, pada masyarakat umum wak beda. Tolong tampakkan sembahyang waktu dan sembahyang wajib ya, sembahyang sunat wak berbeda loh pada yang lain. Kalau dorang mungkin pangka, awak pangka ujuang pakai sholat tahajudnya terus, duhanya jangan ketinggalan. Karena apa? Karena
Itu bagian cara awak menghargai ilmu yang ada di awak. Itu cara awak untuk mendekatkan diri awak kepada Allah Ta'ala. Kalau enggak, kaji yang ada tuh rasulnya makin lama makin akan seru kamu. Kalau pergaulan awak beda-beda. Ya, jangan takut. Anak-anakku sekalian, jangan takut. Kalau jadi tuangku sewa duit awak, jangan takut. Kenapa? Sebelum awak lah dulu tuangku dulu ibu ini. Alhamdulillah, buya dulu. Itu, awak banggakan buya dulu dan tiru buya dulu. Alhamdulillah. Kalau buya dulu tuh, kalau tidak dihalangi, minimal sampai dunia. Itu benar. Laku. Cuma dia pakai rem atau kayak yang lain sih. Kalau rumahnya alhamdulillah, auto, alhamdulillah. Jadi, itu kuncinya itu. Tolong dipamasak. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ayat taqiwa itu yang perlu. Makhrajanya menurut cuma ya taqiwa apa? Ya taqi itu bahasa awaknya aman kaji awak. Tapi kaji amalkan. Dengan itu awak mengundang cintanya Allah. Kalau Allah cinta kepada awak ada lain. Karena dia cinta padaku. Kamu masih teringat kisah seorang sufi Abu Yazid Al-Bistami. Beliau itu pernah ditanya, datang seseorang, ya Buya kau kerajuan apa kok? Batu Buya nggak nampak kami kerajuan, cuma nampak kami mengaji di pesantren. Gitu. Tapi ayam Buya ini kan naik haji bisa. Untuk Buya gagah penutup kami. Rumah Buya tingginya pun rumah kami. Itu. Anak Buya balabi lu anak peronak kami. Aku cie kami punya anak yang payah lu kami. Aku Buya baramuahnya. Memangnya Buya dari mana Buya dapat rasaki? Dari mana Buya dapat peti? Itu yang ditanya. Jadi kadang-kadang orang siapa ulama-ulama kok rezekinya itu memang diatur khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan camai awak, jangan takut. Awak tidak takut, awak nak takut awak yang kata dari masa depan. Awak takut itu adalah nak pandai mempergunakan masa sekarang. Bukankah masa depan itu adalah hasil dari masa sekarang? Masa sekarang itu adalah masa depan dari masa lalu. Oleh sebab itu, masa lalu jangan jadi penyesalan, masa depan jangan hanya sebagai harapan, maka selamatlah masa yang ada sekarang. Karena masa sekarang adalah untuk masa depan, masa sekarang adalah hasil dari masa lampau. Jadi sebenarnya yang awak takut itu bukan masa yang akan datang, tapi yang takut itu awak meleleh ini. Jadi kalau kata takut takutnya kepada awak tidak pandai mempergunakan masuk yang aduk ini. Ya, jadi kalau bertanya kan, bahwa masa depan nanti jawabannya, ya mengawak ini, Oke? Nah, lanjut ceritanya, kebetulan Buya Ziko sedang baca itu tuh lalu wow. Dia tahu yang tuh wow. Menurut yang wow kok tamat dari Mae kok, lulusan Mae kok, universitas Mae. Nah dulu ya, wow tuh tidak punya pendidikan, tapi bininya bisa tukar hari, anaknya bisa sekali 3 bulan. Tamat tanah, tidak ada pernah nyoba demikian kok, aus-ausnya pun. Lu yakin Allah Ta'ala kebahagiaan rezekinya. Jadi kalau panjang-panjang lo mikir-mikir itu, dia nantinya takutnya aku pulang lo pada itu. Jadi yang penting bagi kami, bagi kita, anak-anak kami, amalkan kaji. Kama-kama nanti minta izin awak. Bayu juga awak tarik, hadiri acara-acara penting di pondok awak. Jangan, itu. Kama-kama nanti pulang, dia awak tamui. Kalau ada rezeki, dibagi rezeki itu. Kalau tidak, jual yang bisa awak nanti. Kemudian keluarga kami, orang tua kami, itu. Kanu anak awak konyo baru tamat baru, anak awak si nak cebiti robo, malakinya mandiri, no tak masalahnya tak kayak kulo.
Awak lapehan dan awak capek. Ustazah tuanku lah jadi tuanku. Kami atau cari pikiran sudah lain. Akhirnya panjang. Maja awak di pesantren. Sambil taruh biaya awak anak cukup do tumpangmu. Anak maja awak no ngaji. No ngaji awak aku dana kurang. Supaya hujan panjang-panjang. Itu kita bantu dulu. Ya Bu, kita bantu dulu ya. Nyusakan minta, tapi ibu langsung saya bagi. Lain dari tituanku, lain aku tak baca lah. Nah, sekali pulang cerita, alhamdulillah gitu. Sebab kalau nak kita kata, anyo balyang-balyang ya, tiboy di Batam, tiboy di Kalimantan, ada nggak? Abi gaji ini. Ya, bersabar lah Bu ya, bersabar. Insyaallah. Kamu nak kata dulu dibantu selama 3 tahun di nama tu disubsidi orang tua. Memang seperti itu. Tapi anak wasiko tak langsung ngegadang, no baraja-raja. Nanti ibu bapak kalau jadi anak wako kan calon-calon ulama masa depan bo. Kalau jadi nyobara sana wak nanti dunia akhirat dia mengawak ibu no umroh no haji, insyaallah lah nanti. Cuman untuk ini dulu anak itu guru-guru itu kok yang baru dan atau yang setelah kato Koduseng Abu Suja katanya siapa yang sholat di belakang seorang orang alim seolah-olah ia sholat di belakang Nabi. Siapa yang sembahyang di belakang Nabi maka Allah Ta'ala ampuni dosa. Jadi anak awak adalah jadi sumber penghapus dosa umat. Baralah kebahagiaan Bapak Ibu. Sadangkan orang lain saya abi dosanya gara-gara anak wak, bayi makmumnya, bayi imamnya ke anak wak, abi dosanya. Apalagi orang tuanya sendiri Bapak Ibu. Allah, para malaikatnya Allah tentu akan memperhatikan Bapak Ibu, akan dimudahkan orang-orang yang dia memiliki anak yang soleh, dia memiliki seorang anak yang menjadi orang alim atau ulama. Terakhir barangkali Bapak Ibu ada 2 poin barangkali. Ambo masih tengik seorang ibu yang mengantarkan anaknya minta tolong kepada pengali kubur Abdurrahman Al-Hufar. Tolong cek Pak ben kubur untuk siapa? Pokoknya adalah sedikit cerita anakku datang maknya dikuburkan baru dimasuk aja ke lahat langsung merubah lahat itu menjadi taman surga sesuai doa Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Pingsan pengali kuburnya pingsan kali yang kedua di waktu lain kesempatan ibu yang sama mengecek tolong buat kubur cerai banyak stok orang mati kenapa? Sikit cerita yang kedua pun di kuburan pula baru tiba lo di lahat balik hilang lo balik baru balik kuburanku menjadi taman surga di dalam pandangan pengali kubur. Tapi yang kali kedua kok ledak pingsan makanya tak sasak kalau hanya tamu ibu ini siapa dan nembak dua tu siapa maka ibu punya ambo adalah ibunya anakmu dan 2 tu orang beradik kakak tuh. Apa ada gerangan ada apa? Ibu, anak ibu yang pertama untuk anak ibu yang kedua sama bah. Ketika mau masuk ke lahat berubah lahatnya menjadi taman surga. Apa amalan anak ibu? Maka disampaikanlah anak amu dan seorang dia mengaji di pesantren dan seorang lain ini yang membiayai dia. Jadi Bapak Ibu, orang yang mengaji, orang yang membiayai, sama-sama masuk surga. Jadi jangan berkecil hati Bapak Ibu. Gitu. Sempat untuk membiayai anak atau siapapun, siapa yang ikut membiayai surga tampil. Kenapa? Kalau yang mengaji keduanya, siapa yang membiayai berarti jadinya. Kalau yang kerja keduanya, tentu tidak lulus mengaji. Begitu dasar. Cik mengaji, cik JPT. Dua-duanya sama surganya. Jadi alangkah bahagianya kalau ada punya posisi, ada punya jabatan,
jabatan waktu, aduh bisa untuk membantu pondok pesantren. Sedangkan seorang je ali sergo balasannya. Apalagi dengan satu buah rusunawa, para orang ketampung. Lima saliru pak yang ngadu kaitan dengan itu. Tentu rusunawa tinggi lo nanti seluruh. Amin ya rabbal amin. Kemudian yang dua kecil tadi dan terakhirnya adalah kepada pengasuh, kepada buya-buya kami, kepada guru-guru kami. Aku mau cerita tentang anak nakal. Ada anak nakal di pesantren, lacuk botak kapal tak aneh, nakal tu sedang botak tu, aduh racun, mengasur leh. Nah, kalau kami menyerah kami, kudu pulangan bahan. Kamu ngecek kaya halu, dulu baik-baik datang anaknya didaftarkan kemari, tentu ngecek kaya dulu. Jadi si kecil itu ngecek lah dia, Pak, mohon maaf Pak, kami lah berupaya, anak Pak pasarahan, kami lah upaya untuk manunya, untuk mendidiknya. Tapi anak Pak tu nak dulu, lacuk apa lu botak, payah lu kami nemani dengan botak aneh. Lah, hilang lah kami, ustaz kami nak susah. Iwa mak anakmu satu-satunya, nggak bisa nego Ustaz. Nah dulu nego, lu apa nego lah, lacuk. Kamu tu lah, kamu payah pada lu mencari rezeki untuknya teman bakarajo. Ada menjawab itu katanya Ustaz. Apa? Rupanya Bapak Ibu, karajo Pak santri yang karing kangko, itu terkait dengan riba. Oh apa? Jadi jangan itu ada pengaruh ke anak kok. Pak boleh nak Pak, mohon maaf Pak, bisa nak Pak berhenti di kerajo yang terlibat di riba kok. Waktu Ustaz, jangan hasil dari kerajo apa? Kok anak takako, takutnya itu pengaruhnya. Bisa nak Pak, awal kita waktu 3 bulan. Alhamdulillah Ustaz, mau selalu Ustaz, singkek cerita Bapak Ibu, apakah dapat kerajo yang jauh lah dari riba. Alhamdulillah anak yang kerengkang diacuk kapal botak itu 30 juz Al-Quran. Jadi tidak sadar anak kerengkang, tapi ada hal yang menghalanginya. Itu makanya Bapak Ibu tolong kamu nak nuduh doa. Tapi kalau berbau-bau haram tinggallah. Masai pengurus asamar itu. Gitu pengurus saya ini. Atau anak-anak kami, santri-santriwati tak punya awak dan makan. Sedangkan ayah awak aja mengirim ke awak, dia tak katu. Tuh awak mana dia tak katu. Itu terlalu parah. Jadi nampaknya makanan itu dijago, usaha awak dijago bu, Pak. Jangan asal dapat pitih dia. Sampai kok anak itu berpengaruhnya. Imam Syafi'i seperti itu dulu. Berpengaruhnya kalau tak anak awak. Kami nak nuduh, apa kok nak kami nak kerekang, kami nak nuduh. Mungkin ada posisi lain lah. Mungkin kami ada kekurangannya mungkin. Tapi yang penting, mari sama-sama kita menjaga untuk kebaikan, untuk kemaslahatan kita bersama anak-anak. Harapan anak-anak yaitu Thalibul Yaum, ulama santri hari ini, semoga dia menjadi ulama masa depan. Amin amin ya rabbal. Bila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma 'allimna ya Allah fa inna jahilun. Allahumma hdina ya Allah fa inna jahilun. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuk al-qalbi wal jasad wal ruh wa taubatan nasuh bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya mudabbir wa ya muyassir wa ya muslimin. Sayyidul Qur'an wa lima qasimna qadi hajatina sadid duyunana wa nawir qulubana wa sayyidina wa sallallahu alaihi maswatina wa barik auladana wa arzaqna ulumana kullama atatana bi fatika wa manika wa karamika ya akramal akramin ya khairul wasiin ya mujibas sa'ilin
اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين ولأزواجنا وذرياتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات في البر والبحر آمين يا رب العالمين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وادخلنا الجنة مع نبينا وحبيبنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان رب العزة عما يصفون. السلام عليكم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Amin 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 ya Allah subhanallah. Sallallahu alaihi wa sallam. Pada maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.